Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini keadaan kita semua pasti baik ya. Kita katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ayo doa sama-sama. Tuhan terima kasih, kami lepaskan shalom Tuhan turun atas kami semua ya Tuhan. Rumah kami dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih kami boleh beristirahat dengan sangat baik. Kami boleh bangun ya Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami katakan Tuhan Yesus luar biasa baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita Tuhan membuat kami semakin on fire pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir bagi kami. Roh Kudus ambil alih saat teduh pagi hari ini Tuhan. Semua jaringan internet berjalan baik. Semua pengajaran disampaikan dengan baik. Urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya ini. Roh Kudus berbicara bagi setiap kami, mengajar bagi setiap kami, mengubah, membentuk kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, dahsyat Tuhan Yesus. Dahsyat. Haleluya. Senantiasa sukacita. Amin. Awali pagi hari dengan sukacita Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, sesulit apapun kita menghadapinya, tetap berjuang untuk sukacita di dalam Tuhan. Karena waktu kita merasakan sukacita itu, kita membawa sukacita itu, hidup kita akan berkemenangan. Amin. Kita menjadi orang yang gak gampang takut, tidak gampang khawatir. Kita membawa energi positif bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Mari saudara buka kitabnya di kitab Matius 5. Tema kita hari ini adalah kehidupan yang berbuah. Ya, kehidupan yang berbuah. Matius 5 mulai dari ayat yang ke-13. Kita tahu firman Tuhan ini. Garam dunia dan terang dunia. Ya. Garam dunia dan terang dunia. Ayo pagi hari ini apapun, pokoknya apa saja lah ya yang menjadi persoalan hidup kita hari-hari ini, pagi hari ini aku mau menjadi garam, aku mau menjadi terang dunia. Katakan itu pada dirimu sendiri, ya. Wow. Sudah siap dengan firman Tuhannya, saudara? Sudah siap jadi garam dan terang dunia? Kita baca dulu, ya. Kamu adalah garam dan dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin, saudara. Lihat, kamu adalah garam dunia. Garis bawahi kata garam dunia. Makanan kalau nggak ada garam enak nggak sih? Nggak enak kan? Hambar. Makanan kalau nggak ada garam, hambar. Nah, rasanya nggak enak. Kalau kita punya kehidupan, membuat hambar kehidupan diri sendiri dan orang lain, enak nggak saudara? Hambar itu tuh, ini bicara tentang dalam kehidupan sehari-hari nih, ya, ibu rumah tangga pinter masak kan? Nah, kalau cara kita hidup seperti masakan yang ada garam, enak nggak saudara? Makanan tidak ada garam nggak enak. Memang sih itu bagus buat orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Tetapi ini bicara tentang apa? Kalau diri sendiri saja tidak bisa menikmati hidup, banyak loh saudara, orang tidak bisa menikmati kehidupannya sendiri. Banyak. Apalagi orang lain terhadap kita. Kita terhadap orang lain. Apakah cara kita hidup itu bisa membuat kenikmatan buat orang lain? Kita bicara tentang diri kita sendiri dulu sebelum orang lain.
cara kita hidup itu, kita bisa menikmati. Kan ada tuh orang yang, aku kok hidupnya nggak bahagia ya, aku kok hidupnya berasa sial ya, aku kok hidupnya di luar sana itu orang kayaknya beruntung terus gitu, tapi kenapa aku enggak? Nah, ini hambar namanya. Dirinya sendiri tidak bisa menikmati kehidupan dirinya sendiri. Padahal tiap hari Tuhan memberkati kita. Kita punya pasangan, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya bisnis usaha, kita punya banyak teman-teman, kita punya pelayanan, ya, kita punya circle. Tapi berasa sendirian. Berasa nggak bisa menikmati kehidupan. Ini artinya orang ini nggak bisa menjadi garam buat dirinya sendiri. Nggak enak. Yang dirasa apa? Sial, pahit, penderitaan, nggak bahagia, loneliness, merasa kesepian. Buat dirinya sendiri, nggak ada garam. Itu buat dirinya sendiri loh ya. Padahal di kitab Matius ini dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia. Ada tuntutan bagi Tuhan terhadap kita. Garamnya itu sekelas dunia. Yang artinya dengan semua orang, dengan semua keadaan, dengan semua situasi, kita diminta sama Tuhan, dituntut oleh Tuhan menjadi garam bagi dunia. Makanya kalau buat diri sendiri kita tidak bisa menikmati hidup, susah untuk mengatakan garam dunia. Karena segala sesuatunya harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Terkadang kita itu susah memenangkan diri sendiri. Banyak orang biasanya nih, golongan-golongan stroberi gitu ya, generasi stroberi. Generasi stroberi itu tuh yang masih ya usia-usia 20-an gitu ya, masih anak-anak muda, itu kan generasi stroberi itu. Tapi sebenarnya generasi stroberi itu nggak bicara tentang usia sih, lebih kepada perilaku yang ya, perilaku anak-anak 20-an tahun tuh kayak gimana sih ya, masih suka labil gitu ya. Nah, banyak orang tidak bisa menikmati dirinya sendiri. Suatu kali orang tanya sama saya mau resign. Kalau lagi nggak enak sama bosnya, dikit-dikit aku mau resign. Kalau nggak cocok sama temennya kerja gitu, aku mau resign. Kalau nggak cocok dengan pekerjaannya, aku mau resign. Biasanya kalau misalkan orang bertanya sama saya mau resign, saya ini. Biasanya yang saya tanyakan itu bukan situasinya di sana saja. Tapi biasanya yang saya tanyakan adalah kepribadian dirimu sendiri. Karena orang itu banyak banget resign dari pekerjaan, biasanya dirinya sendiri nggak bisa dimenangin. Menyalahkan pimpinan, menyalahkan teman-teman kerja, menyalahkan pekerjaannya yang mungkin gak cocok sama bidangnya, dan lain sebagainya kayak begitu. Justru sebenarnya yang tidak bisa mengerjakan itu karena apa, saudara? Bukan karena situasinya atau pekerjaannya, tetapi karena dirinya sendiri tidak bisa dia menangkan. Ada faktor-faktor, ada begitu banyak faktor yang menyebabkan orang tidak bisa menikmati kehidupannya. Makanya kalau hari ini Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dunia, kita sendiri harus bisa menikmati hidup kita sendiri. Tadi ilustrasinya gampang toh? Makanan tanpa garam, hambar. Nah, kalau kitanya sendiri tidak bisa menikmati hidup dengan nyaman, dengan baik, kita tidak akan bisa menjadi garam
buat orang lain, apalagi sekelas dunia. Kita sendiri yang harus dimenangkan. Coba, apakah kita bisa memenangkan emosi kita? Apakah kita bisa mengelola mental kita? Apakah kita bisa mengelola persoalan-persoalan dalam hidup kita? Karena untuk menjadi kamu adalah garam dunia, kalau kita tidak belajar untuk yang bagian ini tadi tuh, mengelola emosi, mengelola persoalan, apakah diri kita itu menikmati kehidupan dan lain sebagainya, itu nonsens banget. Kita akan kesusahan untuk menjadi garam sekelas dunia. Pernah lihat orang yang jutek gitu, ya, udah jutek, tukang julid, ya, pemarah gitu ya, wah kasak-kusuk gitu. Ketika orang memiliki kehidupan yang seperti ini, udah jelas banget, itu gampang lihatnya. Ada begitu banyak sampah di dalam hatinya. Kira-kira kalau orang yang seperti ini, bisa nggak dia jadi garam buat dirinya sendiri? Gak bisa. Selama orang itu masih suka jutek, masih suka pemarah, masih suka ngejulitin orang, dia tidak akan bisa menjadi garam buat dirinya sendiri. Apalagi kalau kita mau bicara tentang memenangkan keluarga, memenangkan pasangan, memenangkan orang lain, gak bisa juga. Karena segala sesuatunya kita dulu yang harus dimulai. Penting saudara, kita beres. Diri kita tuh beres dulu, itu penting sekali. Masa lalu saya gak baik. Saya tukang marah, tukang tersinggung. Saya orang yang gampang terluka. Semua itu berawal dari circle yang terdekat, yaitu keluarga. Saya takut sekali. Saya itu takut saudara. Saya itu paling takut berteman. Bukan berteman bagaimana. Saya itu takut kalau ada di depan orang maksudnya. Nah, mindernya setengah mati. Itu kan berawal dari keluarga. Nah, ketika merasakan hal-hal yang seperti itu, saya kan pasti gak bisa menikmati hidup saya, bukan? Karena jadinya pertumbuhannya adalah Kathy menjadi orang yang keras, Kathy menjadi orang yang gampang tersinggung, Kathy menjadi orang yang bagaimana ya, susah untuk berani di depan orang. Saya tuh takut saudara, kalau bukan demam panggung, lebih tepatnya mindernya itu mengikat sekali gitu. Hal-hal yang semacam ini yang membuat nggak bisa jadi garam buat dirinya sendiri. Saya jadi susah untuk berkembang, saya jadi susah untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan, boro-boro melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Saya takut sekali. Karakternya jadi nggak terbentuk. Nah ya, kalau misalkan kita menghadapi yang kayak begini, tidak bisa jadi garam. Karena apa? Masih suka tersinggungan, masih suka marah, masih suka nggak mau kalahan, nggak bisa mengasihi orang dengan baik, nggak bisa jadi garam. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, berubah. Puji Tuhannya, lambat laun. Waktu saya masuk dalam sebuah pelayanan begitu, mengerti tentang firman Tuhan sedikit demi sedikit, baca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, sedikit demi sedikit berubah. Jujur, saya mengalami banyak perubahan. Banyak perubahan. Karena tahu bahwa kamu adalah garam dunia, itu adalah kalimat perintah, saudara. Yang kedua,
Itu adalah kata-kata imannya Tuhan Yesus. Jadi, di kitab Matius ini, sewaktu disebutkan bahwa kamu adalah garam dunia, itu sebenarnya mengandung perintah Tuhan, tetapi ini juga mengandung imannya Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Allah menciptakan kita, itu serupa dengan Dia yang menciptakan. Supaya apa? Supaya kita punya kehidupan, gak melulu mikirin diri sendiri. Garam. Jadi mari saudara, belajar untuk berubah. Belajar untuk cepat-cepat kita itu bisa dipakai Tuhan dahsyat di luar sana. Karena untuk bisa memenangkan dalam keluarga kita, selalu dan selalu kita yang dimulainya, yang memulai itu kita. Kita tidak pernah bisa menuntut orang lain untuk bisa bertobat. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk kita ajakin mesbah doa bareng-bareng. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah sebelum kitanya sendiri berubah. Coba lihat di platform sebelah, banyak sekali mereka-mereka ahli-ahli Taurat, ahli-ahli firman Tuhan, berdebat. Wah, yang satu dari agama A, agama B, berdebat, saling perang dengan kitabnya. Yang satu menganggap bahwa Alkitab paling benar, yang satu menganggap bahwa kitabnya mereka paling benar. Kira-kira kalau lagi debat kayak begini jadi garam nggak saudara? Enggak. Mereka yang debat tentang firman Tuhan itu, mereka lupa bahwa untuk menjadi garam itu dimulai dari cara kita hidup. Ngapain lu perdebatin tentang firman Tuhan? Kalau sudah tahu bahwa firman itu benar, kita saja yang melakukan, nggak usah diperdebatkan. Makanya saya tuh nggak respect terhadap hamba-hamba Tuhan atau mereka-mereka yang ngerti firman Tuhan, terus mereka debat tentang firman. Karena firman itu bukan untuk diperdebatkan. Firman itu untuk direnungkan, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Bukan untuk diperdebatkan. Kalau alasannya adalah untuk menyatakan kebenaran, itu pemikiran pribadi, itu kedagingan. Karena kalau kita tidak bisa mengerti, iblis akan nunggangin kita. Maka yang ada apa yang terjadi saudara? Kita cenderung menjelekkan agama orang lain. Selama kita menjelekkan agama orang lain, jangan ngomong tentang garam dunia. Karena waktu kita mau mengatakan bahwa Jesus for everyone, kalau selama kita masih menjelekkan agama orang lain, engkau tidak akan membawa nama Yesus itu kepada bangsa-bangsa. Boro-boro ke bangsa-bangsa, kepada mereka ini akan kesusahan. Jadi saudara, jangan ikut terlibat dalam hal-hal seperti ini. Mari kita sama-sama berubah, saya juga. Saya pun masih belajar terus untuk mengubah cara saya punya hidup. Mari kita belajar mengubah cara kita hidup. Agar supaya ini yang dikatakan kamu adalah garam dunia itu tercapai. Karena ini adalah kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Kristus. Yesus mati di kayu salib supaya kita jadi ini. Jadi garam. Kelasnya kelas dunia loh. Amin. Kelasnya kelas dunia. Nah, gak sengaja gitu ya, lihat video pendek sekian ya 1,5 menit gitu ya. Ada seorang wanita pakai hijab gitu, lagi salaman sama seekor anjing gitu. Nah, lalu wah komennya banyak sekali. Ada yang pro, banyak juga yang kontra gitu ya. Tapi waktu saya lihat video itu, Tuhan bicara sama saya begini. Anjing
itu adalah ciptaan Tuhan. Betul? Kalau kita membenci anjing, ya kita membenci ciptaan Tuhan. Si orang yang berhijab ini, dia jadi garam buat anjing itu. Anjing itu kan menyodorkan tangannya gitu ya. Anjing itu tuh lebih setia, lebih bagus daripada manusia, ya enggak? Yang punya anjing pasti tahu ya, yang pernah ngajarin anjingnya. Anjing itu binatang yang setia, saudara. Bukan binatang, saya tuh nggak suka kalau menyebutkan anjing itu binatang. Ya sebenarnya dia hewan juga. Tapi coba lihat kesetiaan dari seekor anjing. Si wanita yang berhijab ini, sadar nggak bahwa dia menjadi garam bagi si anjing ini? Tiba-tiba tuh Roh Kudus tuh ngomongin tentang ini. Garam dunia yang dilakukan itu adalah nggak cuma terhadap diri sendiri, nggak cuma kepada orang lain, termasuk kepada binatang ciptaan Tuhan. Waktu kita memeliharanya dengan baik, itu pun menjadi garam. Perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu pun dilihat sama Tuhan. Apakah kita sudah menjadi garam yang membuat kehidupan itu menjadi nikmat? Coba aja, kalau kita di rumah berantem terus, kira-kira kehidupan di rumah enak gak, saudara? Gak enak. Di luar kita berantem terus gitu. Apakah kita bisa menjadi garam? Susah, bukan? Jadi sekali lagi, diri kita sendiri dulu, menangkan diri sendiri dulu. Menjadi orang yang bisa mengelola emosi dengan benar, kelola hati dengan benar, kelola persoalan dengan benar, kelola kehidupan kita dengan benar. Baru setelah itu kita bisa jadi garam bagi orang lain, bagi dunia. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ada nggak, saudara, garam nggak asin gitu? Namanya garam tuh kan pasti asin. Kalau garam sampai nggak asin, berarti kan itu salah dalam pembuatannya. Ya. Berarti ada yang salah di dalam pembuatannya, entah itu campurannya, entah itu kualitasnya, entah itu prosesnya atau apa, pasti ada yang salah. Sewaktu kita tidak bisa menjadi garam buat diri sendiri, tidak bisa menjadi garam buat orang lain, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Orang kalau udah gak bersemangat, orang kalau hilang kendali, udah gak on fire lagi di dalam Tuhan, berarti ada yang salah. Saya malas berdoa, Bu, berarti ada yang salah. Saya gak bersemangat berdoa, Bu, berarti ada yang salah. Saya gak bersemangat melayani Tuhan, Bu, berarti ada yang salah. Karena yang namanya garam sudah pasti asin. Kalau tawar, berarti ada yang salah. Ini bicara tentang apa lagi, saudara? Koreksi diri. Ketika kita tidak bisa membawa damai buat diri sendiri dan orang lain, ada yang salah dalam diri kita. Ketika kita tidak on fire, kita nggak bersemangat, kita malas dalam berdoa, malas dalam saat teduh, berarti ada yang salah dalam diri kita. Jangan dibiarkan kalau sudah seperti itu. Karena kalau engkau diamkan saja, maka engkau akan membuat yang di sekitarnya sama dengan diri kita. Karena yang namanya energi negatif tetap akan nular. Energi positif akan nular. Kita bawa energi apa?
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Bahkan ini bilangnya begini, tidak ada lagi gunanya, lihat, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa? Sewaktu kita tidak menjadi garam buat diri sendiri dan orang lain, kita gak berguna jadi orang. Suka berantem, suka ribut, gak bersemangat, gak bawa api Tuhan, gak melayani jiwa-jiwa, tidak pernah nolongin orang, cuek terhadap orang lain, mikirin diri sendiri. Alkitab mengatakan tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang oleh orang. Kita itu punya kehidupan dituntut sama Tuhan untuk berperilaku sama seperti yang Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengajar. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus memberi makan. Yesus menegur. Yesus menyembuhkan orang sakit. Apakah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus? Karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, itu adalah Yesus memposisikan dirinya sebagai garam. Makanya pentingnya kita itu menjadi murid. Karena namanya murid, belajar, ngikutin gurunya. Guru kita siapa? Kalau guru kita itu adalah Tuhan Yesus, lihat pekerjaan Yesus apa. Ikutin pekerjaan Yesus itu. Mengampuni orang lain, itu adalah garam dunia. Memberi makan terhadap orang lain, itu garam dunia. Menjenguk orang sakit, mendoakan orang sakit, itu garam dunia. Mengasihi sesama, itu garam dunia. Karena garam ini bicara tentang apa lagi? Pekerjaan yang dilakukan Yesus. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan Yesus. Termasuk mengusir setan itu tuh termasuk jadi garam loh. Setan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jadi hidup itu gak melulu tentang kebutuhan pribadi, saudara. Dari kemarin-kemarin kalau gak salah, saat teduh kita tuh bicara tentang apa toh? Amanat agung. Sadar gak, saudara? Hidup tidak melulu tentang kebutuhan pribadi. Alkitab jelas mengatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kehidupan kita mesti berbuah. Menjadi garam seperti tadi yang disebutkan tadi itu. Yang dilakukan Yesus, itu bicara tentang garam. Ini bicara tentang apa? Kehidupan yang berbuah. Banyak orang terlalu bangga jadi Kristen. Banyak orang terlalu bangga punya atribut yang ada salibnya lah, yang simbolnya tuh simbol ayat, firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi perilaku sehari-harinya tidak menunjukkan itu. Kehidupan yang berbuah itu harus dilatih tiap hari. Suatu kali ada yang konseling sama saya begini. Saya rasa Tuhan tidak memperhatikan hidup saya. Saya ini seorang hamba Tuhan. Karena Tuhan membiarkan saya berkekurangan. Kalau ada statement seperti ini, berarti kan ada yang salah. Di mana-mana yang namanya kalau disuruh sama Tuhan, ngikutin perintah Tuhan persis seperti instruksi yang diberikan, Tuhan itu pasti bertanggung jawab. Lihat cerita Abraham waktu dia bawa Ishak. Kira-kira Tuhan tahu nggak hatinya Abraham? Tahu. Untuk bisa mendapatkan Ishak aja mereka lama sekali menantikan itu.
Allah adalah penuh kasih. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu kemampuan kita. Tahu saudara, tahu banget, tahu. Makanya waktu Tuhan ingin melihat hati Abraham, waktu diminta sama Ishak waktu diminta sama Tuhan, instruksinya jelas. Makanya Abraham ngikutinnya apa? Instruksi. Seringkali kita menimbang untung dan rugi waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan ngelihatnya hati. Tapi seringkali kita itu ngelihatnya untung dan rugi. Kalau saya melakukan perintah Tuhan, apa untungnya, apa ruginya? Ya enggak? Sadar enggak saudara? Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita suka menimbang-nimbang untung dan rugi. Jauh gerejanya, kita online aja. Anda sedang melakukan untung dan rugi. Aduh, hidup saya aja berkekurangan, gimana mau ngasih ke orang? Anda melakukan untung dan rugi. Wah, saya masih begini, saya belum mau pelayanan. Anda masih hitung-hitungan untung dan rugi. Jadi jangan pernah bicara tentang garam dunia kalau masih menghitung untung dan rugi. Saya nggak mau mengampuni orang itu. Enggak. Dia udah ngancurin hidup saya. Kita masih memperhitungkan untung dan rugi. Terlalu banyak kita itu suka hitung-hitungan sama Tuhan. Makanya hidup kita nggak berbuah. Untuk mencapai menjadi garam dunia, kesusahan. Karena kita masih di posisi untung atau rugi. Saya tanya kepada salah satu saya punya teman, mami papi kamu ibadah di mana? Oh, mereka ibadah online. Loh, kok online? Sakitkah mereka sehat? Oh, sehat kak, puji Tuhan. Loh, sehat? Puji Tuhan, kok online? Iya kak, karena gerejanya jauh. Coba. Kira-kira statement seperti ini benar gak saudara? Seringkali kita itu menimbang, apakah saya untung, apakah saya rugi. Nanti dulu deh pelayanan, nanti dulu. Saya cari kerja dulu, saya cari duit dulu. Nanti kalau semuanya udah selesai, saya akan pensiun. Nanti kalau udah pensiun, saya baru melayani. Untung ruginya masih berada dalam kehidupan kita. Nanti dulu deh. Tuhan kalau ngasih kesempatan, langsung di depan mata. Sekalinya kita bilang tidak, maka kesempatan itu pasti diberikan ke orang lain. Pasti diberikan kepada orang lain. Gak sadar kan? Kita tuh kalau baca firman Tuhan ini cuma dibaca doang, tapi gak dilakukan. Ya, nanti dululah, saya belum. Ingat aja firman Tuhan ini. Saya ini gembala komsel gitu ya. Kalau di tempat kami namanya KUL, Community of Love. Saya bisa mengenal betul satu persatu. Saya punya domba-domba, saya kenal betul. Domba-domba yang mau bertumbuh, domba-domba yang ya angin-anginan, domba-domba yang ya sukanya cuma happy-happy aja, maunya nongkrong-nongkrong aja. Saya bisa kenal betul satu persatu. Kalau saya mau ngasih kesempatan untuk melayani, kalau dianya nggak siap, ya sudah saya berikan ke orang lain. Karena yang namanya kita itu hidup itu kan perlu latihan.
Saya sampai hari ini tuh perlu latih. Saya latihan terus, saudara. Saya tidak menganggap diri saya ahli. Saya terus-menerus berlatih. Sampai hari ini saya terus-menerus berlatih. Karena saya tahu bahwa untuk menjadi garam dunia, saya harus tahu betul apa yang harus saya lakukan. Jadi garam. Makanya kalau kita sibuk dengan persoalan pribadi kita, ini firman pasti susah untuk dilakukan. Susah pasti. Kalau masih memikirkan diri sendiri, engkau akan susah menjadi garam dunia. Kalau kita masih melakukan untung dan rugi, engkau akan susah menjadi garam dunia. Kalau masih hitung-hitungan sama Tuhan, engkau akan susah. Kebanyakan daripada kita itu memberikan kepada Tuhan itu persembahan yang sisa. Kenapa kok saya bilang persembahan yang sisa? Kalau ngasih persembahan itu suka-sukanya. Kalau untuk Tuhan, suka-suka. Tapi kalau giliran mau pesta gitu ya, mau pergi traveling gitu ya, wah cor-coran gitu. Di rumah bikin pesta gede-gedean, cor-coran gitu. Tapi kalau untuk Tuhan, kok pelit sekali. Ayo koreksi diri, saudara. Saya punya mami. Saya tanya, mami hari ini hari Minggu kita mau ibadah jam berapa? Mami hari ini gak ibadah, gak enak sama tetangga lagi bikin gawai. Mami mau bantuin mereka. Lebih gak enak sama tetangga daripada gak enak sama Tuhan. Selama kita masih untung dan rugi, masih suka hitung-hitungan, ini akan susah dilakukan, saudara. Karena untuk hidup yang berbuah, kita dituntut sama Tuhan untuk berbuah. Karena kalau tidak berbuah, nanti jadinya tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau misalkan kehidupan kita itu tidak menyenangkan, tukang marah lah, tukang julid lah, gak bisa diatur, gak bisa dipimpin. Kalau udah riwah kayak begini, menyingkir. Perbaiki diri dengan cepat. Saya tahu diri, saudara, kalau misalkan udah lelah gitu ya, emosionalnya udah up and down, udah gak bener lah pokoknya ya, waktunya detox. Berdiam diri dulu, jangan ambil pelayanan. Saya gak ambil pelayanan, saya gak apa-apa, enggak. Diam dulu di rumah. Nanti kalau udah diam gitu ya, udah mulai tenang gitu, biasanya saya naik menara doa di SICC. Saya gak tahu kenapa ya, naik menara doa itu tuh kayak berasa saya lagi detox diri saya sendiri, saya lagi refill diri saya sendiri, saya perlu urapan dari Tuhan Roh Kudus sendiri. Tahu diri. Karena kan udah mulai nggak benar. Saya jadi manusia juga, saya itu juga manusia biasa, saudara. Saya juga bisa kalau misalkan udah overload gitu ya, wah sensitif banget. Udah senggol dikit aja udah tersinggung gitu kan. Semua manusia kayak begitu. Makanya tahu diri. Nah, biasanya saya suka diem dulu. Saya sering mendetoks diri saya sendiri. Yang masuk di pikiran, yang masuk di hati, buang. Karena untuk melakukan garam dan terang dunia ini, selama kita gak keseringan detox, susah untuk melakukannya. Semua orang butuh masa rest, ya. Karena untuk mengalami kehidupan yang berbuah, kita tidak bisa bawa sampah, tidak bisa. Jangan sampai ada kalimat yang ini tadi tuh, tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Gak enak kan, saudara, kita gak dipakai sama Tuhan. Buat saya pribadi adalah hal yang paling menderita dalam hidup, bukan saya gak punya duit. Enggak. Saya gak takut gak punya duit.
Gak takut. Justru yang bikin saya menderita adalah ketika Tuhan tidak percaya sama saya, ketika saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, itu paling menakutkan. Kalau Tuhan gak percaya sama kita, gak akan dikasih kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Karena apa? Kehidupan kita gak guna. Dosa terus, salah terus. Berkali-kali dosa mau dipakai Tuhan dahsyat gimana? Ya. Tapi Bu, kan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat, tapi kok dia jatuh dalam dosa free sex? Kok dia jatuh dalam dosa koruptor, dosa korupsi? Saudara, kalau hamba Tuhan jatuh dalam dosa seperti itu, Tuhan itu mengasihi jemaatnya. Jadi Tuhan mengurapi si hamba pendeta yang berdosa ini. Tetap pengurapan tetap turun. Ya bisa melakukan kesembuhan dan lain sebagainya, tetap bisa. Roh Kudus bisa bekerja melalui siapa saja, termasuk orang yang berdosa ini, termasuk orang fasik ini, untuk menyatakan kemuliaannya melalui orang fasik ini. Yuk bisa, karena Tuhan mengasihi jemaatnya. Tapi nggak cepat atau lambat, si hamba Tuhan ini pasti kena hukuman. Pasti kena hukuman. Karena hidupnya tidak berbuah. Yo sama kayak saya, saudara. Tiap pagi saat teduh live jam 7, Tuhan bisa mencurahkan kuasanya terhadap saya untuk memberkati Anda semua. Tapi kalau kehidupan saya tidak berbuah, cepat atau lambat, Tuhan pasti buang saya. Karena membahayakan jemaat. Ya enggak? Nah, jadi jangan sampai kita itu dibuang dan diinjak orang yang artinya apa? Enggak guna. Jangan sampai kita hilang kepercayaan dari Tuhan. Berikutnya, kamu adalah terang dunia. Nah, kalau tadi garam, ya. Kalau ini terang dunia. Coba aja saudara, rumah Anda gelap gak ada lampu. Saling nabrak gak? Saling nabrak. Gampang kesandung gak? Gampang kesandung. Kalau kita hidup jadi batu sandungan buat orang lain, lebih baik gak usah hidup. Kalau cara kita hidup membuat orang lain jatuh dalam dosa, gak usah berteman, gak usah hidup juga. Karena Tuhan menuntut kita menjadi terang, yang artinya apa? Jangan bikin orang lain tersandung jatuh, jangan bikin orang lain jadi buta karena kita, jangan bikin orang lain juga memiliki kehidupan gelap karena kita bukan terang. Suatu kali saudara, saya membaca sebuah postingan. Postingan dulu itu kakak rohani saya tuh dulu. Dia menuliskan begini, terang dan garam tidak bisa disatukan. Saya menyesal menikah sama kamu. Bayangkan. Ditulis depannya evangelis bla 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 bla. Dia nulis sendiri loh ya. Evangelis bla 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 bla. Lalu postingannya begini, terang dan garam, terang dan gelap tidak bisa disatukan. Saya menyesal menikah dengan kamu. Sepertinya benar ya. Dia ngambil ayat firman Tuhan sepertinya benar ya. Tapi dia tidak bisa menjadi terang. Baik buat dirinya sendiri, baik untuk suaminya, termasuk orang lain. Depannya tulisannya evangelis. Tapi jarinya ngetiknya apa? Seringkali kita hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan ketikan jari waktu di sosmed. Kemarin kita di saat teduh udah bahas ya. Tahun ini tahun PH. Tahun mulut. Mulut Tuhan dan mulut kita. Kalau mulutnya ngomongnya jelek,
ngejelekin pasangan, ngejelekin keluarga, ngejelekin orang lain. Jari kita pun melakukan hal yang sama. Kita termasuk orang-orang yang harus diinjak dan dibuang, gak guna. Perhatikan cara kita ngetik status, komen, cara kita ngomong terhadap orang lain, cara kita ngomong dengan pasangan, cara kita ngomong sama anak. Kalau anak aja tuh masih kecil-kecil, masih SD. Wah, sekarang ini saya tuh paling miris ya kalau lihat anak-anak SD ngomongnya udah kasar banget. Bego, tolol, wah anjing, babi. Itu kan berasal dari keluarga loh. Anak kecil itu kan anak yang murni. Dari mana dia bisa mendengar kata itu? Kalau di dalam keluarganya dia tidak dididik dengan benar. Suatu kali saya pernah melihat, kami lagi makan mie ayam gitu ya. Saya itu pecinta mie ayam yang gerobakan tuh Pak, saya paling suka sekali. Suatu kali saya lagi pengen banget makan mie ayam. Pas lagi baru duduk saudara, baru duduk. Di depan saya ada ibu-ibu lagi makan, 2 ibu gitu ya. Lalu kemudian ada 2 anak tuh datang gitu. Wah, mama mau ini. Dia mau makan ceritanya. Lalu si ibu ini dengan berteriak gitu kan, mengeluarkan kata-kata kasar. Wah, mengeluarkan kata-kata kasar. Intinya jangan ganggu dia yang lagi makan. Padahal si anak ini minta apa? Minta diantar untuk pergi les. Tapi si ibu ini ngomongnya kasar. Saya tuh rasanya, kamu ngerti gak sih kalau jadi orang tua nanti anak jadinya kayak seperti apa? Jangan heran kalau nanti anakmu itu jadi kasar, karena engkau pun kasar terhadap dia. Wah, saudara, kehidupan itu mesti berbuah. Gak cuma buat orang lain, tapi buat anak juga sama. Karena kita dituntut sama Tuhan jadi terang. Kamu adalah terang dunia. Kelasnya dunia loh ini, terang dunia. Tapi kalau kita ngomongnya kasar terhadap anak, kasar terhadap pasangan, energi kasar, omongan negatif itu nular ke orang. Ya. Berubah saudara. Kalau sudah mau marah, tutup mulut rapat-rapat. Jangan biarkan bau busuk itu keluar. Salah satu ilustrasi sederhananya, orang tidak bisa menjadi garam dan terang dunia adalah waktu seseorang itu bawa ransel. Ranselnya isinya sampah semua. Dia jalan berkeliling. Sekalipun ranselnya ditutup, sampah tetap aja sampah. Yang pertama, punggungnya akan berat karena dia numpuk sampah. Kemana-mana yang dibawa sampah. Yang kedua, yang ditenteng adalah hal-hal yang tidak berguna. Udah memberatkan punggung, yang ditenteng pun tidak berguna. Lalu yang ketiga, orang yang berjalan dengan ransel yang isinya sampah, dia membawa bau busuk. Tercium bau busuk. Makanya orang gak mau mendekat karena baunya busuk. Demikianlah kita sewaktu kita tidak menjadi terang. Karena orang gak suka gelap, maunya yang terang. Jangan bikin batu sandungan terhadap orang lain. Jagalah hidup kita. Makanya berubah terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa membuat orang lain itu berubah juga. Kalau kita kesusahan untuk memenangkan keluarga kita, bukan kesusahan sebenarnya.
Terlebih dahulu kita, Paulus dan Silas, sewaktu memenangkan kepala penjara, masih ingat ceritanya? Kepala penjara itu juga loh yang memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi kepala penjara itu yang bertobat. Melalui siapa? Paulus dan Silas. Apa yang menyebabkan si kepala penjara ini tiba-tiba bertobat? Waktu Paulus dan Silas menyembah Tuhan di tengah penjara. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Pintu penjara terbuka. Yang artinya apa? Tekanan kehidupan sekeras apapun waktu engkau nyembah Tuhan, engkau penuh dengan damai sejahtera. Seisi rumahmu damai sejahtera. Oh, suamiku lagi nyembah Tuhan. Oh, istriku lagi nyembah Tuhan. Oh, mami papi lagi nyembah Tuhan. Seisi rumah akan teduh. Makanya kepala penjara, waktu dia melihat Paulus dan Silas nyembah Tuhan, bertobat gak dia? Gak cuma kepala penjara yang bertobat, satu keluarga dia pun bertobat. Paulus dan Silas menjadi garam, dia menjadi terang. Di dalam tekanan kehidupan yang dia punya, dia di penjara, dia gak ngedumel, dia gak marah-marah sama Tuhan. Paulus dan Silas itu kan lagi nginjilin toh. Tapi coba lihat, seringkali kita itu, Tuhan kau suruh aku apa? Tapi mana janjimu? Mana engkau gak tolongin aku? Paulus dan Silas tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa dia disuruh Tuhan untuk nginjilin. Penginjilan itu bukan tempat yang enak. Justru situasi yang gak enak, keadaan-keadaan yang enak, itu adalah waktu yang tepat buat nginjilin. Situasi-situasi yang gak enak itu adalah waktu yang tepat untuk jadi garam dan terang bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Sepatunya makanya jangan sepatu untung dan rugi. Mana janjimu Tuhan? Allah, janji melulu. Lihat. Udah jadi garam belum? Udah jadi terang belum? Keluarga kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau kitanya sendiri gak berjumpa dengan Tuhan. Suamiku aja diajak doa, malas bu. Doalah sendiri terlebih dulu. Ubah atmosfer di dalam keluarga kita itu. Selama kita dikasih kesempatan sama Tuhan, makanya tadi saya bilang kan dari awal, Tuhan itu kalau ngasih kesempatan langsung di depan mata. Kita mau malas atau kita mau komitmen, itu pilihan kita bikin. Kamu mau melayani enggak? Kalau nggak mau melayani ya sudah, kesempatan itu akan diberikan orang lain. Tapi resikonya apa? Kehidupan kita nggak berbuah. Kalau ada kesempatan untuk melayani, ambil. Jangan berdiri di sepatu, nggak untung nggak, rugi Selama yang ada di sini itu tentang hitung. Kesempatan itu akan diberikan orang lain. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, bayangkan. Orang kalau berperilaku baik, mau melakukan pekerjaan Tuhan, pasti dipromosiin sama Tuhan. Diletakkannya di mana? Kota yang terletak di atas gunung. Bukan yang tersembunyi. Buat apa lampu ditaruh di bawah kasur? Ada nggak orang masang lampu di bawah kasur? Aneh. Namanya lampu pasti di atas toh. Tuhan katakan apa? Kota yang terletak di atas gunung. Promosi Tuhan akan diberikan kepada kita. Waktu apa? Memenangkan diri sendiri, kita berguna untuk orang lain,
kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, kita dipromosikan. Lihat, kota yang terletak di atas gunung. Kehidupan kita itu mewarnai yang lain. Gak pasang cemberut, muka cemberut, mana mau dipromosiin Tuhan, mana mau tampang cemberut. Gak bisa senyum, gak bisa sukacita. Mau dipromosiin Tuhan bagaimana, saudara? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu perintah. Dan gak peduli dengan situasinya, Tuhan cuma suruh apa? Bersukacitalah senantiasa. Artinya terus menerus. Nah, kalau kita itu tampang cemberut, suka ngomel-ngomel, kecewa terus dengan keadaan, tidak ada promosi. Tidak ada kalimat kota yang terletak di atas gunung. Ibaratnya kita tuh jadi lampu yang ditaruh sama Tuhan di atas supaya nerangin banyak orang. Gak nunggu kaya dulu, gak usah nunggu kayak gitu. Cara kita hidup, cara kita ngomong, kita memberkati orang lain, itu sudah jadi garam dan terang, berguna buat orang. Amin. Makanya jangan pikirin masalah pribadi. Kalau kita itu habis energi hanya untuk mikirin persoalan pribadi, engkau gak akan punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan bicara tentang garam dan terang dunia. Karena pekerjaan Tuhan bicara tentang kehidupan yang berbuah. Ya. Di luar sana banyak orang kesusahan, saudara. Banyak orang kesusahan. Jadi jangan merasa dirimu itu tuh paling susah, paling menderita. Tuhan pasang standar dalam kehidupan kita, termasuk saya. Saya aja kadang, ya ampun Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Yang lain aja boleh, kenapa saya enggak? Sekali lagi, standar. Kalau orang lagi ngerendahin saya gitu, Tuhan bilangnya apa? Diam dulu, Kathy. Kalau orang lagi ngomongin saya di belakang, Tuhan suruh apa? Diam dulu. Itu standar. Standarnya Tuhan. Jangan balas perbuatan orang dengan kejahatan yang sama. Apalagi kejahatan yang lebih. Karena standar Tuhan adalah mengasihi. Makanya disuruh apa? Diam dulu, Kathy. Kan kita tuh kan pengennya membela diri gitu ya. Nama baik kita diinjak-injak, pengennya membela diri gitu ya. Tapi Tuhan bilangnya apa? Diam dulu. Sekali lagi ini bicara tentang standar. Karena untuk mencapai garam dan terang dunia itu tadi itu, ikutin instruksinya Tuhan. Karena apa? Jangan buang energi untuk seseorang yang ngomongin kamu di belakang. Jangan buang energi untuk marah-marah. Maksudnya gitu. Tapi seringkali kita tidak tahu instruksi Tuhan. Kita balas perbuatan orang. Engkau lupa bahwa kita ini terang, kita ini garam. Makanya waktu kita membalas perbuatan orang, kita jadinya apa? Garam yang gak asin. Terang yang sia-sia, lampu yang sia-sia. Kalau kita bicara tentang standar, jangan dibandingkan sama dunia, saudara. Jangan dibandingkan sama dunia. Saingan pekerjaan, Bu, halal lah. Kita mau bikin perjanjian palsu, bikin bisnis yang gak jujur, buat timbangan yang gak adil. Masih adakah saudara yang Anda buat timbangan, Anda yang buka usaha toko, bikin timbangan gak jujur, harusnya 1 kilo Anda bikin kurang dari 1 kilo. Perbuatan-perbuatan tidak jujur itu pun jauh dari kata garam dan terang. Buat tanda tangan palsu, itu pun jauh dari garam dan terang. Ngomong tentang kebohongan, itu pun jauh dari kata garam dan terang.
Lagi pula ayat berikutnya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Ini tadi yang saya bilang. Nggak ada kan orang pasang lampu di bawah kasur, di bawah meja, di bawah kursi, ada nggak? Melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kayak tadi tuh contohnya yang si Paulus dan Silas tadi tuh. Dia melakukan perintah Tuhan, yaitu mengabarkan kabar sukacita. Dia lagi nginjilin, mereka lagi nginjilin Paulus dan Silas. Tapi diizinkan Tuhan, karena Tuhan punya rencana lain untuk memenangkan si kepala penjara dan tahanan-tahanan lain. Tuhan punya rencana. Tapi Tuhan mau Paulus dan Silas masuk ke lokasi yang tidak enak itu. Karena di situasi yang tidak enak itu banyak orang-orang lagi jadi tawanan. Makanya Paulus dan Silas nangkep pesan Tuhan itu. Waktu di dalam penjara, Paulus dan Silas tidak menimbang untung dan rugi. Paulus dan Silas ngikutin apa kata Tuhan. Di dalam penjara, Paulus dan Silas nyembah Tuhan. Holy, holy are you Lord God Almighty. Pujian penyembahan yang dinaikkan Paulus dan Silas membawa pertobatan di dalam penjara itu. Makanya tadi saya bilang, pertobatan itu dimulai dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ambil kesempatan itu. Jangan gunakan untung dan rugi. Tuhan, kenapa kok begini? Engkau masih berada untung dan rugi. Tuhan udah doa, udah ini, nggak ada jawaban doa. Engkau masih untung dan rugi. Kepala penjara dan tahanan-tahanan itu tidak akan mengalami pertobatan, tidak akan pernah mengenal siapa Yesus kalau Paulus dan Silas tidak masuk dalam penjara. Inilah yang disebut dengan garam dan terang. Justru di situasi yang gak enak itu kesempatan kita jadi garam dan terang. Makanya kalau sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau dikasih kesempatan buat pelayanan, ambil. Ya, masih hitung-hitungan gitu. Udah doa loh Bu, gak dijawab-jawab. Engkau masih menghitung untung dan rugi. Udah ngasih persembahan persepuluhan, udah ngasih persembahan ini itu, udah nolongin orang. Kok Tuhan gak perhatiin sama saya? Engkau masih hitung-hitungan. Daniel, bagaimana bisa? Daniel akan menunjukkan, Daniel berada di gua singa. Enak gak itu? Enggak kan? Resikonya apa? Dimakan habis kan sama singa. Tapi coba, bagaimana kemuliaan Tuhan turun? Bagaimana raja akan bertobat kalau Daniel tidak ada di depan gua singa? Justru makanya tadi saya bilang, situasi-situasi yang tidak enak itu berfungsi untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya jangan berteriaknya dikedepankan. Kehidupan itu mesti berbuah. Nebukadnezar tidak akan pernah bisa melihat siapa Daniel kalau Daniel tidak berada di gua singa. Bagaimana orang lain bisa mendengar kesaksianmu kalau engkau tidak hidup di dalam Tuhan? Apa yang kau mau saksikan? Di dalam hidup dalam tekanan engkau menolak. Di proses engkau menolak. Mengalami tekanan kehidupan engkau menolak. Lalu engkau akan menyaksikan perbuatan baik Tuhan yang dari mana? Kalau yang namanya naik jabatan, dapat duit, dan sebagainya itu reward.
Bukan itu yang disaksikan. Yang kita saksikan kepada dunia itu adalah waktu kita diproses, kita jalan bareng sama Tuhan, kita beroleh kekuatan, kita beroleh damai sejahtera, kita tetap sehat secara tubuh, secara roh, secara jiwa. Itu yang kita saksikan. Itulah yang disebut dengan garam dan terang dunia. Karena justru waktu di padang gurun itu, waktunya kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Kalau nyanyi lagu ini, jangan cuma dinyanyiin tok. Lirik lagu itu liatin. Ceritakanlah perbuatan kita. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Engkau nyanyi lagu ini waktu apa? Tekanannya besar. Engkau nyanyi lagu ini waktu apa? Engkau susah buat bayar utang. Tapi kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Lalu kita ceritakan kepada orang lain. Gak apa-apa ya. Kuat di dalam Tuhan. Aku juga kayak gitu kok. Waktu aku kesusahan, aku nyanyi lagu ini. Aku dikuatin sama Tuhan. Inilah terang dan garam dunia. Makanya jangan bersungut-sungut kalau dapat masalah. Wong kita itu mau ditaruh di atas kok sama Tuhan. Supaya apa? Perbuatan kita, cara kita hidup, nerangin banyak orang. Makanya bersaksi, saudara. Kalau misalkan ada hamba Tuhan mengatakan, ayo, siapa yang mau bersaksi? Saksikan. Orang-orang yang hidupnya berpengalaman dengan Tuhan, yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, pasti banyak kesaksiannya. Tapi kalau engkau susah gak mau bersaksi, aku bersaksi apa ya? Gak ada apa-apa tuh. Ya berarti kehidupanmu hambar. Karena gak ada yang disaksiin. Paham ya? Jadi waktu sekarang ini dalam situasi-situasi yang tidak enak itu, ini waktunya jadi garam. Ini waktunya jadi terang. Bukan batu sandungan. Bukan segala sesuatu yang membuat hambar kehidupan orang lain. Jangan nularin yang jelek. Jangan jadi toksik buat orang lain. Garam dan terang dunia. Berubah. Sebutin namamu sendiri. Ayo Kathy. Jadi garam dan terang dunia. Berubah. Gak gampang marah, gak gampang tersinggung. Mengucap syukur di dalam segala hal. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Ngomong sama diri sendiri. Amin. Ayat yang terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Lihat loh. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi waktu engkau direndahin sama orang, diem dulu. Kasih kesempatan Tuhan untuk membuktikan, untuk mempromosikan dirimu. Pada waktu engkau direndahkan sama orang, hidupmu tetap benar, engkau tidak membalas perbuatan orang, Tuhan akan promosikan engkau di atas. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan mana? Orang. Saya dulu sakit mental bertahun-tahun, saudara. Gak pulih-pulih, gak sembuh-sembuh. Orang menilai saya gila lah, berkepribadian ganda, wah gak bener gitu ya. Tapi, dan sampai saya dibully, sampai saya trauma ketemu sama orang. Begitu sudah dipulihkan sama Tuhan, biarkan ini menjadi kesempatan Roh Kudus untuk mengangkat Kathy. Itu namanya promosi. Makanya waktu saya ketemu sama orang-orang yang suka bully, suka ngomong jelek di belakang, saya berani di depan mereka. Saya jabatin tangan. Karena saya sudah pulih.
Karena saya sudah merdeka. Kamu mau bilang apa? Mau bilang saya gila? Oh, saya gak akan tersinggung. Karena sudah pulih kok. Meskipun memori waktu dibully pada sekian puluh tahun yang lalu, gak akan pernah saya trauma lagi. Karena apa? Udah pulih. Orang kalau udah pulih, udah sembuh, gak akan trauma. Kalau masih trauma namanya belum pulih, belum sembuh. Makanya lihat, untuk menjadi garam dan terang dunia, jangan dikit-dikit aku trauma. Aku trauma ketemu sama orang itu. Aku trauma dengan peristiwa ini. Engkau belum pulih namanya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Jangan minderan. Orang minder berarti engkau gak pulih. Yang ada di dalam dirimu gak pulih. Kalau engkau penakut, dikit-dikit takut, berarti ada sesuatu hal yang gak pulih. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan semua orang, supaya mereka melihat apa saudara? Perbuatanmu yang baik, gak cuma baik, tapi memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita banyak utang di mana-mana, lalu kita ngomongin tentang berkat Tuhan, orang percaya sama kita gak saudara? Enggak kan? Makanya hiduplah di dalam Tuhan. Jangan buru-buru, dikit-dikit utang. Engkau harus tahu bahwa kita ini garam dan terang dunia. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan orang lain kalau kitanya sendiri nih terikat utang di mana-mana. Dijaga hidupnya. Dijaga. Jangan permalukan Tuhan dengan dikit-dikit utang. Belajarlah menanti-nantikan Tuhan. Ingat tadi saya bilang kan, untuk percaya sama Tuhan, itu butuh proses. Justru waktu diproses sama Tuhan itu, muliakanlah Tuhan waktu diproses. Muliakan Tuhan. Jangan buat keputusan sendiri tanpa Tuhan. Jangan buat keputusan sendiri, jangan melakukan pemikiran-pemikiran sendiri, jangan dengan kedagingan kita sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Nanti kau akan tersesat. Jauh dari kata garam dan terang, apalagi berbuah. Orang-orang yang hidupnya berbuah pasti ngikutin instruksinya Tuhan. Pasti ngikutin. Kalau Tuhan katakan janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, ngapain khawatir terus? Ngapain overthinking? Nanti kalau selama kau overthinking, susah untuk jadi terang dan garam. Selama kau kecewa dengan Tuhan terus-menerus, engkau akan susah jadi terang dan garam. Selama engkau susah untuk mengucap syukur dengan apa yang kau terima, engkau akan susah untuk menjadi terang dan garam. Bisa ya? Apa saja yang menjadi keadaan kita hari-hari ini? Ayo, perbaiki diri dengan cepat. Tahun 2024 sudah mau kelar. Jangan makin merosot kualitasnya. Makin kuat dalam Tuhan. Tiap hari udah ikut saat teduh. Praktek. Percuma kita saat teduh kalau nggak praktek, kita nggak akan menghasilkan apa-apa. Saya juga praktek. Tiap hari saya juga praktek. Kalau gagal, diam dulu, koreksi diri, direview, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Ayo, sama-sama kita bangkit. Ya? Sudah selesai saudara? Ayo kita doa sama-sama. Oh, rabashikalawalawa. Wow, Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi hidup kami, Tuhan. Terlalu banyak perbuatan ajaib yang Kau lakukan bagi hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, bahwa kami mau dibenahi hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, buat kami berubah. Supaya kami gak hidupnya kayak gini melulu Tuhan. Gak ada perubahan apa-apa. Kami mau berbuah. Kami mau nyenengin hati Tuhan. Kami mau menangkan keluarga. Kami mau
Kami mau menjadi pribadi yang kuat. Kami mau melayani banyak jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan, ajar kami sepanjang hari ini. Buat kami terus memahami firman Tuhan ini dan kami melakukannya. Ajar kami untuk praktek apa yang Kau ajarkan pagi hari ini, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Kami selesai dengan diri kami sendiri terlebih dahulu, lalu kami bisa memenangkan orang-orang di rumah kami, dan kemudian di luar. Buat kami dipakai Tuhan. Buat kami berguna untuk Tuhan. Supaya kami bukan pohon ara yang dikutuk, yang gak berguna, yang diinjak dan dibakar oleh orang. Kami mau berguna bagi Engkau, kami mau nyenengin hati Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan. Ubah hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Bila pengurapan-Mu turun bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami menjadi benar adanya ya Bapa. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Allah penuntun hidup kami. Tuhan yang memimpin langkah kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai kita semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Segala hal yang kita kerjakan hari ini, biarlah Tuhan yang mengurapi, Roh Kudus yang membimbing. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Dahsyat. Waktunya praktek ya. Praktek menjadi garam, praktek menjadi terang. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.